Apa sih yang kemudian harus disiapkan oleh seorang ayah itu? Karena ayah itu dia punya al-qasdu, punya arah tujuan. Sudah jelas gambarannya dan punya at-tahayyu, kesiapan. Nah, ternyata yang pertama dilakukan oleh Nabi Ibrahim adalah menyiapkan rumah keimanan. Ya, maka anak-anak itu harus tumbuh dalam lingkungan keimanan. Ya, maka yang perlu disiapkan di rumah kalau bisa tidak ada orang yang kafir. Semuanya orang-orang beriman sehingga lingkungan rumah itu menjadi lingkungan keimanan. Dan kita tahu Azar. Azar, ayah dari Nabi Ibrahim, terlepas ayah kandung atau bukan, ya Azar ini adalah seorang yang kafir. Seorang yang kafir. Dan wajar kalau Nabi Ibrahim kemudian mendakwahi Azar, karena beliau adalah Nabi mendakwahi mereka yang masih kufur. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni. Wahai ayah, telah datang ilmu kepadaku yang belum datang kepadamu, maka ikuti aku wahai ayah. Ya, ikuti aku wahai ayah. Nah, ada sisi bakti anak kepada ayah. Kalau tadi sisi seorang nabi dan rasul mendakwai manusia yang tidak beriman, ada sisi anak yang mendakwai ayah, tapi juga ada sisi keayahan yang ada dalam diri Nabi Ibrahim sehingga ingin menyiapkan rumah yang paling ideal untuk tumbuh kembang anaknya. Makanya didakwahi Azar. Di surat Al-An'am ayat 74. Wa idh qala Ibrahimu li abi, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, siapa nama ayahnya? Azar. Namanya adalah Azar. Atattakhidhu asnaman alihah. Apakah engkau menjadikan berhala-berhala ini sebagai Tuhan-Tuhan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku melihatmu dan kaummu berada dalam kesesatan yang nyata. Ya, jadi Nabi Ibrahim berusaha untuk mengimankan Azar, karena Azar adalah ayah beliau yang tinggal satu rumah dengan beliau. Karena kalau ada anggota keluarga yang dia tidak beriman, itu nanti punya efek ya kepada keimanan anak-anak yang tumbuh di rumah tersebut. Pelajaran sebelumnya, kisah Nabi Nuh alaihissalam yang seakan menjadi pelajaran bagi Nabi Ibrahim karena secara masa ya telah datang sebelumnya. Nabi Nuh alaihissalam tidak semua anaknya itu beriman, walaupun lebih banyak yang beriman dibandingkan yang tidak beriman. Ya, kita semua ini adalah anak keturunan Nabi Nuh. Ya, dari anak-anak Nabi Nuh yang beriman, walaupun ada yang bersama beliau ya di kapal itu, tapi ditegaskan wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Dan hanya anak keturunan Nuh yang Allah jadikan al-baqin, sanggup bertahan dan berketurunan. Jadi kita semua adalah anak keturunan Nabi Nuh. Nah, istri Nabi Nuh itu kafir. Nah, berarti di rumah Nabi Nuh itu ada anggota keluarga yang tidak beriman. Dan ini punya efek. Ya, punya efek, makanya ada satu anak yang kafir. Walaupun yang lain itu beriman. Dan Nabi Ibrahim nggak mau. Ada kemungkinan anak-anak beliau itu ketularan kafir gara-gara ada anggota keluarga yang belum beriman. Nah, beliau siapkan itu dengan cara mendakwai ayahnya. Ternyata nggak berhasil. Terus, apakah kemudian masih bisa diperjuangkan? Kalau di rumah itu ada sosok yang kafir, kemudian melahirkan anak yang beriman, masih bisa. Buktinya Nabi Nuh ada istri yang kafir, kebanyakan anaknya masih beriman. Nah, tapi kenapa satu anak ini kok dia beda dengan saudara-saudaranya yang dia tidak beriman sendiri? Ternyata Al-Quran menggambarkan ketika Nabi Nuh sudah berada di atas kapal dan banjir itu sudah mulai meninggi, beliau panggil anaknya, ya bunayyar ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naik bersama kami dan jangan kamu bersama orang-orang kafir. Nah, Nabi Nuh tidak mengatakan dan jangan kamu menjadi orang kafir, tapi dan jangan kamu bersama orang kafir. Nah, seakan sebab kekafiran anak Nabi Nuh alaihissalam ini adalah di rumah sudah ada ibu yang kafir, di luar bertemannya dengan orang-orang kafir. Maka seakan kalau kamu tidak bersama orang kafir, wahai anakku, masih ada kemungkinan kamu beriman. Nah, makanya ketika Nabi Ibrahim tidak berhasil mendakwahi ayahnya untuk beriman, maka yang beliau lakukan adalah mendakwahi masyarakatnya agar beriman. Minimal, walaupun di rumah ada sosok yang kafir, di luar itu lingkungannya sudah lingkungan iman, maka aman nanti. Ya, anak-anak bisa tumbuh kembang
Ya, di lingkungan yang seperti itu. Nah, makanya Nabi Ibrahim mengajak kaumnya untuk berdialog. Falamma janna alaihi lail, ketika malam itu sudah mulai gelap, ra'a kaukaba, melihat planet. Qala, maka Ibrahim mengatakan, nah, sebagian mengartikan ini sebagai masa pencarian Nabi Ibrahim terhadap Tuhan. Apakah benar Nabi Ibrahim pernah mengalami masa di mana mencari Tuhan? Nah, kalau kemudian kita pahami ini adalah fase Nabi Ibrahim mencari Tuhan dengan mengatakan ketika lihat planet, hadza rabbi, ini Robku. Nah, itu kemusyrikan. Dan mustahil seorang Nabi itu melakukan perbuatan kemusyrikan walaupun ketika itu bisa jadi belum jadi Nabi, tapi mustahil. Karena mereka itu maksum, Allah jaga. Maka yang benar, kalimat ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim di hadapan kaum-kaumnya. Ya, kemudian beliau ketika mengatakan itu dengan nada pertanyaan. Ketika melihat planet, hadza rabbi, ini Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika planet itu terbenam, hilang, saya tidak suka dengan sesuatu yang hilang. Berarti bukan ini bukan Tuhan. Ya, jadi ini seakan Nabi Ibrahim ingin meluruskan cara berpikir kaumnya. Karena masyarakat yang tidak beriman itu masyarakat yang hilang akalnya. Ya, seakan-akan kemudian mendadak bodoh mereka itu. Makanya perlu diluruskan cara berpikirnya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dan kekafiran ataupun kebodohan itu nular. Makanya Nabi Ibrahim itu nggak mau. Ya, nanti putra-putra beliau, anak-anak beliau tumbuh di lingkungan yang seperti itu. Makanya dibereskan dulu masyarakatnya. Nah, falamma ra'al qamar bazighan, maka tatkala beliau melihat bulan itu mulai terbit, qala hadza rabbi. Oh, ini ya, hadza rabbi gitu ya. Jadi ini Tuhanku. Lagi-lagi itu adalah pertanyaan, ya bukan sebagai sebuah statement atau klaim dari Nabi Ibrahim. Hadza rabbi, ya ini adalah Rabbku. Kemudian beliau luruskan kembali cara berpikir kaumnya. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Sekiranya Rabbku itu tidak membimbingku, ya maka niscaya aku termasuk ke dalam golongan kaum yang tersesat. Nah, Rabbi siapa yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim yang memberikan petunjuk? Ya jelas Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ini lagi-lagi ya ketika melihat bulan yang mulai terbit, hadza Rabbi, itu untuk menegaskan atau menanyakan ya kepada kaumnya. Nah, kemudian ketika bulan sudah terbenam, falamma ra'a syams bazighatan, maka tatkala dia melihat matahari terbit, qala hadza rabbi, ini Rabbku, hadza akbar, ini lebih besar. Falamma afalat, maka tatkala matahari itu terbenam, qala ya qaum, Nabi Ibrahim mengatakan wahai kaumku. Nah, bukti kalau ada kaumnya di situ. Jadi itu bukan Nabi Ibrahim sedang mencari Tuhan, bukan. Ya, tapi itu adalah pertanyaan yang dimunculkan oleh Nabi Ibrahim untuk meluruskan cara berpikir kaumnya. Qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian persekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan dia. Berlepas diri. Nah, kemudian ditegaskan, ya setelah dialog itu, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fattara samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Kalau yang tadi Allah tegaskan, Ibrahim itu bukan seorang yang berbuat kesyirikan, ini statement langsung dari Nabi Ibrahim. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit-langit dan bumi. Hanifa, aku adalah seorang yang lurus. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk golongan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Makanya kalau kemudian Allah tegaskan beliau tidak pernah berbuat syirik, beliau sendiri mengatakan saya bukan orang yang berbuat syirik, kok ada kita menafsirkan ya beliau pernah melakukan pencarian Tuhan dan itu konsekuensinya adalah kesyirikan. Nah, baru ketika terjadi dialog antara beliau dengan kaumnya, maka beliau mengatakan kepada kaumnya, surat Al-An'am ayat 81. Wa kaifa akhafu ma asyraktum. Bagaimana aku takut terhadap apa yang kalian persekutukan. Wala takhafuna annakum asyraktum billah. Padahal kalian tidak takut ketika kalian berbuat syirik kepada Allah. Ma lam yunazzil bihi alaikum sultana,
sesuatu yang Allah tidak berikan hujah atas kalian. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil aman. Maka dua kelompok manakah yang lebih berhak mendapatkan keamanan? In kuntum ta'lamun, jika kalian adalah orang-orang yang mengetahui. Seakan Nabi Ibrahim itu ingin menjelaskan kepada kaumnya. Mereka yang masih kafir, mereka yang masih musyrik, adalah mereka yang tinggal di lingkungan yang belum aman. Ya, karena mudah bagi Allah untuk membinasakan mereka disebabkan kekufuran dan kesyirikan mereka. Tapi mereka yang memperjuangkan iman, dan iman itu punya korelasi dengan aman. Makanya kalau kemudian anak-anak kita ingin tumbuh kembang dengan baik, maka lingkungan yang kita hadirkan adalah lingkungan iman. Dan hasilnya adalah aman. Ya, aman dalam akidah mereka, aman ya karena masyarakat yang beriman mustahil Allah Subhanahu wa taala turunkan azab bagi mereka. Nah, ini perjuangan dakwah Nabi Ibrahim. Ternyata ketika mendakwahi masyarakat, berharap agar masyarakatnya beriman, agar nanti anak-anak beliau itu tumbuh di lingkungan yang beriman, ternyata tidak berhasil juga. Di rumah masih ada ayah yang tidak beriman, di luar lingkungannya semuanya tidak beriman. Bagaimana beliau kemudian berjuang istiqomah untuk menyiapkan lingkungan yang beriman? Akhirnya yang didakwahi adalah rajanya. Ya, kita tahu di surat Al-Baqarah ayat 258. Dan lebih fatal lagi, ini rajanya ngaku Tuhan. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahullahul mulk. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim dalam urusan Rabb-nya, yang Allah itu telah memberikan kekuasaan kepada dirinya. Idz qala Ibrahim, ketika Ibrahim mengatakan Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Rabbku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Maka raja itu mengatakan qala ana uhyi wa umit. Sesungguhnya aku yang menghidupkan dan mematikan. Ya, karena maksud dia menghidupkan dan mematikan, dia panggil dua orang. Satu kemudian dibunuh, oh saya mematikan dia. Satu dilepaskan, oh saya menghidupkan dia. Ya, jadi ini memelintir maksud dari Nabi Ibrahim yang mengatakan Allah benar-benar yang menghidupkan, ya benar-benar yang mematikan. Tapi lihat, ayah yang beriman itu adalah ayah yang cerdas. Ya, maka apa argumen yang dimunculkan oleh Nabi Ibrahim? Fa innallah, ya qala Ibrahim fa innallah. Tidak lagi menggunakan kata Rabbi, tapi fa innallah. Karena kalau menggunakan Rabbi, seakan-akan nanti dipelintir lagi oleh orang itu. Maka Ibrahim mengatakan sesungguhnya Allah itu ya'ti bisyamsi minal masyriq, mendatangkan matahari dari arah timur. Fa'ti biha minal maghrib, maka datangkan dari arah barat. Fa buhital ladzi kafar, maka orang kafir itu terdiam. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah itu tidak memberikan petunjuk bagi orang-orang yang zalim. Nah, kenapa sih Nabi Ibrahim itu kemudian mendakwahi seorang raja? Karena berharap kalau masyarakatnya kafir, tapi rajanya kemudian beriman, siapa tahu nanti masyarakatnya juga akan diajak beriman. Karena lingkungan ini harus lingkungan yang beriman. Ternyata tidak berhasil juga mendakwahi raja itu untuk beriman. Nah, terus bagaimana solusi terakhir untuk mendatangkan lingkungan yang ideal untuk tumbuh kembang anak-anak ini? Ya, maka pilihan terakhir adalah hancurkan berhala-berhala. Ya, siapa tahu ketika berhala-berhalanya dihancurkan, ya maka mereka berubah pikiran dan sadar kalau sesembahan yang mereka sembah selama ini tidak punya kekuatan apa-apa.